semua, perkenalkan nama saya Trimeli Hadiani dan ini kedua rekan saya. Saya Rizka Heramaini. Dalam video singkat ini, kami akan membahas sebuah film dokumenter yang cukup fenomenal pada masa itu, yaitu film Sexy Killer, karya Dandi Dwi Laksono dan Ucak Suparta, serta keterkaitannya film dokumenter ini dengan kebijakan lingkungan perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Film dokumenter ini pada dasarnya muncul dengan premis ada kejahatan yang dilakukan oleh industri batubara yang beroperasi di Indonesia, yang mengakibatkan adanya kerusakan alam dan korban dari pihak petani, nelayan, dan penduduk sekitar. Isu tersebut ditelisik secara lengkap dalam dokumenter ini, mulai dari sebab hingga akibatnya bagi lingkungan dan masyarakat. Sebagai negara yang perkembangan teknologinya cukup tinggi, tentunya aktivitas yang dilakukan masyarakat Indonesia tidak pernah terlepas dari energi penopang teknologi itu sendiri, yaitu energi listrik. Film ini membahas perjalanan panjang bagaimana sih batubara itu diubah menjadi sumber energi listrik yang menopang aktivitas kita sehari-hari. Akan tetapi, ternyata produksi tersebut tidak hanya menopang kebutuhan kita, malah produksi ini mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan, bahkan bagi masyarakat itu sendiri, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah sudah benar kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani masalah tersebut? Karena seperti yang sudah kita lihat dari film dokumenter tersebut, ada beberapa fakta yang cukup mengejutkan di balik tambang batubara beserta PLTU yang kita nikmati sehari-hari. Di balik berkembangnya industri tambang ini, ternyata masih banyak perusahaan yang membuang limbah sembarangan dan tidak sesuai dengan prosedur. Belum lagi banyaknya galian yang tidak ditutup, menyebabkan daerah tersebut menjadi rawan bencana. Akibatnya, siapa yang dirugikan? Tentu saja masyarakat sekitar. Polusi udara dan limbah yang dihasilkan PLTU juga ternyata cukup mengerikan dampaknya untuk lingkungan sekitar. Bahkan laut pun terkena imbasnya akibat polusi yang menyebabkan rusaknya terumbu karang dan biota laut lainnya. Hal inilah yang membuat petani dan pelaut marah, yang kemudian memunculkan aksi protes masyarakat demi menuntut keadilan untuk masalah tersebut. Padahal, setiap perusahaan wajib melaporkan seluruh kegiatannya dalam sustainability reporting, yang seharusnya perusahaan itu menjadi aware dengan lingkungan, bukannya malah menjadi salah satu penyumbang polusi dan limbah perusahaan yang dibuang sembarangan. Jika kita membahas apakah kebijakan lingkungan perusahaan di Indonesia sudah tepat dalam menangani masalah tersebut, menurut kami dari yang kami lihat dari dokumenter Sexy Killer sudah sangat nyata yang dialami oleh masyarakat lemah dalam hal ekonomi, diperlakukan secara tidak adil, masalah listrik, air bersih, lalu juga tidak sedikit yang mencoba untuk menyuarakan suara mereka bahwa mereka merasa ini tidak adil, namun malah dipenjarakan, malah dihukum, padahal mereka mencoba untuk menjelaskan keadaan mereka. Sebenarnya mereka merasa tidak diadilkan di negara mereka sendiri, dikecilkan oleh pemerintah mereka sendiri, begitu. Lalu di sini ada beberapa cara yang dapat diambil untuk perbaikan masalah tersebut. Di sini beberapa cara yang kami maksud adalah kami mencoba untuk membahasnya dan kami menghasilkan beberapa poin yang menurut kami mungkin bisa memperbaiki kebijakan perusahaan untuk masyarakat kecil. Di sini yang pertama ada pembinaan. Pembinaan di sini yang kami maksud adalah mewujudkan pengelolaan mineral dan batu bara yang memenuhi prinsip eksternal untuk mencapai efisiensi yang perlu dilakukan, yaitu pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha. Di sini harusnya ada pembinaan bagaimana yang baik, bagaimana untuk mencoba masyarakat kecil tidak tertindas di sini, karena yang dari kita lihat dari film yang dokumenter Sexy Killer di sini, masyarakat malah akhirnya tertekan oleh pengangguran, akibat dari pertambangan juga polusi menjadi buruk, air bersih yang mereka dapat juga tidak dapat mereka rasakan air bersih, padahal air bersih ini inti dari kehidupan, namun mereka tidak mendapatkan itu karena adanya pertambangan batu bara yang tidak akhirnya membuat mereka lebih sulit menjalaninya. Yang kedua adalah penyelesaian konflik masyarakat. Konflik yang rentan terjadi adalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat yang merasakan
ketidakadilan akibat usaha pertambangan. Seperti yang ada dalam video dokumenter, masyarakat selalu melakukan aksi protes kepada pemerintah yang berwenang atas ketidakadilan yang mereka rasakan. Masyarakat menuntut pemerintah agar lebih peduli kepada masyarakat yang merasakan dampak langsung atas aktivitas pertambangan. Yang ketiga, pengawasan usaha pertambangan berdampak lingkungan. Pengawasan pemerintah daerah sebagai kewenangan dari pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meminimalisir dampak yang dihasilkan untuk lingkungan sekitar. Berdasarkan analisis dari pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pertambangan di Kota Samarinda, dapat dikatakan masih sangat kurang maksimal. Hal ini berdasarkan beberapa bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah seperti penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan berdampak lingkungan masih dikatakan minim. Hal ini dikarenakan walaupun secara administratif pemerintah daerah telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan dengan optimal, tetapi lain halnya yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak merasakan bentuk tindakan nyata yang dilakukan kepada mereka sebagai objek yang terkena langsung dampak dari aktivitas pertambangan. Seharusnya upaya pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan lebih berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.